bagi Indonesia. Sebab hampir 2/3 wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perairan. Sebagai negeri bahari, salah satu kekayaan laut yang tumpah ruah adalah ikan. Fakta yang sejatinya menyejahterakan para nelayan. Potret kehidupan nelayan kami tengok. Kali ini ke Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur. Pulau Rote merupakan gugusan pulau yang terdiri dari 96 pulau kecil. Dari Jakarta kami menuju ke Kupang, mendarat di Bandara El Tarim. Dengan kapal cepat dari Kupang kami lanjutkan perjalanan ke Pulau Rote. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Lebih cepat dibandingkan menggunakan kapal feri biasa yang bisa memakan waktu hingga 4 jam perjalanan. Memiliki luas sekitar 97.854 hektar, Pulau Rote menjadi wilayah paling selatan Indonesia yang berbatasan dengan Australia. Nelayan Rote terkenal akan kemampuannya menaklukkan laut dalam mencari ikan. Aktivitas melaut menjadi kegiatan yang diandalkan warga untuk menyambung hidup. Tetapi predikat negeri bahari yang disandang Indonesia tak membuat kehidupan nelayan di Pulau Rote sejahtera. Seperti yang diungkap Oriat, warga desa Oilua, Dusun Oilaba, Kecamatan Rote Barat Laut. Hampir separuh hidupnya mengarungi laut, tetapi gurihnya hasil menangkap ikan tak pernah dirasakannya. Ya, cukup tidak cukup kita berusaha. Ada kan kita pinjam juga. Pinjam ke siapa? Pinjam sama orang. Kasih bunga. Renternya? Koperasi atau? Tidak, sama orang tetangga-tetangga kalau memang kita kekurangan. Melaut bagi nelayan bukan tanpa modal. Meski hanya dengan sampan dan seorang diri melaut, warga asli Pulau Rote ini harus menyediakan persiapan bahan bakar dan bekal saat melaut. Kalau bensin 14.000, rokok 1 bungkus, kopi lagi. Jadi ada kali sih bisa sampai 20.000. Modal. Ya. Modal. Ya. Modal pasti keluar, tetapi hasilnya tak menentu didapat. Oriat pun semakin terpuruk menjalani hari-harinya. Sebab kita tidak jadi keluar juga, lari kembali. Kalau tidak bisa keluar. Nah, tidak bisa keluar itu pasti sudah ada kerugian. Istri saya bilang, kalau gitu jangan beli bensin atau jangan beli rokok. Tak hanya penghasilan yang tak pasti, cuaca yang tak bersahabat pun menghantui pekerjaan Oriat. Perahu satu kali terbalik, saya pegang sampai perahu itu, baru berenang. Kalau kita terlepas itu perahu, berarti kita tidak bisa berlayar untuk sampai di darat. Cerita serupa keluar dari mulut nelayan lainnya, Edward. Jam berapa biasa? Ya, start dari rumah jam 7 pagi. Jam 7. Terus baru pulang sore atau menjelang malam seperti ini? Iya, kain saya ibu mangan pancing di luar sana. Kain sampah jalan belasan kilo baru bisa sampai di tanpa mancing. Hasilnya? Hasilnya cuma 2 ekor. Dijual itu bisa dapat duit berapa? Paling tinggi 30, umpan 10.000, bunga 20. Usai melaut, ikan hasil tangkapan diserahkan kepada Emilia sang istri. Emilia membantu menjual hasil tangkapan sang suami dengan berkeliling menawarkan ikan dari rumah ke rumah. Pulang, kalau tidak dapat, bapak mengeluh. Saya rasa sedih. Anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah, yang satu sekolah, satu dia, yang satu belum. Kondisi perekonomian yang tak bersahabat bagi nelayan di Rote menimbulkan cerita kelam. Para nelayan tergiur melakukan penyelundupan. Bukan sembarang penyelundupan, tetapi penyelundupan manusia atau people smuggling ke wilayah Australia.
mereka menyelundupkan imigran gelap yang akan meminta suaka ke pihak Australia. Tim kami berhasil mewawancarai nelayan yang pernah menjadi bagian dari tindak pidana people smuggling. Sebut saja Charlie. Berangkatnya dari Kendari, terus sampai di perairan Rote, terus sampai di sana lalu menyeberang satu malam dari Rote, terus langsung ketangkap oleh Angkatan Laut Australia. Demi uang 10 juta rupiah, Charlie tergiur. Beruntung karena kala itu masih di bawah umur, ia tidak harus mendekat di balik jeruji besi negeri kamu. Biasanya ada pengurus dari sini juga, orang-orang dari LT yang kebetulan kenal sama pengurus di Jawa, jadi carilah kita untuk berangkat. Itu dijanjikan uang berapa? Waktu itu sudah berkisar 10 juta. Menurut Charlie, perjanjian yang dilakukan dengan pihak yang mengajaknya menyeberang ke Australia adalah perjanjian tanpa hitam di atas. Para imigran gelap dan nelayan pelaku people smuggling biasanya ditangkap oleh Angkatan Laut Australia di seputaran wilayah Pulau Pasir atau Ashmore Reef. Keluar dari wilayah Indonesia adalah harapan mereka. Ketangkap sama polisi Indonesia yang ditakuti. Kalau ketangkap sama polisi Angkatan Laut Australia, itu sudah iya, dicari. Sebagai kawasan Indonesia, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur tidak seberuntung kawasan lain di Pulau Jawa yang lebih merasakan hasil pembangunan. Hasilnya lapangan pekerjaan dan juga kurang suburnya tanah untuk bertani mengakibatkan rendahnya standar kesejahteraan masyarakat Pulau Paling Selatan ini. Meski terdengar klise, tetapi alasan ekonomilah yang diungkap oleh nelayan yang pernah menyelundupkan para imigran gelap sampai ke negeri Kanguru di tahun 97 silam. Pengakuannya menegaskan praktek penyelundupan imigran gelap sudah sejak lama dilakukan oleh nelayan Rote. Kalau sudah siap habis, siap bahan-bahannya itu langsung muat, orangnya langsung berangkat. Berapa lama sampai Pulau Pasir kalau dari Rute berangkat dari mana? Ya, Kupang. Kupang? Sampai Pulau Pasir berapa lama? Ya, 4 hari. 4 hari. Ya. Karena waktu itu bodi yang kami pakai kecil. Muat berapa orang asing? Waktu itu 7 orang. Iya. Ya. Bapak tahu mereka per orang masing-masing bayar berapa? Kalau itu saya tahu. Menurut Rocky, praktek membawa imigran gelap ke Australia hingga kini masih terus berlangsung. Sekarang upahnya pun bisa mencapai belasan juta. Informasi yang saya dengar yang mereka pernah ke sana itu belasan juta. Kita berapa? 15, kan ada kelas-kelasnya kan, ABK-nya, terus juragannya, terus mekaniknya, mesinnya itu, mesinnya bahasnya itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Masuk ke wilayah perairan Australia, kapal yang diawaki oleh Rocky dan nelayan lainnya ditangkap polisi Australia. 1 minggu itu kalau kita kerja, itu gaji besar juga. Kalau tidak kerja, ya tidak punya kerja sama sekali, ya paling $20 Australia per minggu. Kalau kerja? Kalau kerja dilihat dari kerjanya, misalnya memasak, tukang masak, tukang menyapu, itu bisa sampai $40. Kalau nggak ditangkap, nggak dibayar itu. Gimana maksudnya? Maksudnya itu harus ditangkap saja di sana. Jadi dibayar ditangkap itu? Ya, dibayar ditangkap. Karena nggak ditangkap, kan anggap tidak berhasil. Bila Rocky dengan kesadarannya ingin mengadu nasib membawa imigran gelap masuk ke Australia, lain lagi cerita Joni, warga desa Dejolu, yang ketika ditangkap Angkatan Laut Australia masih berusia 16 tahun itu mengaku terkejut.
kapal lempar di Kupang. Jadi dia kawan satu ajak bilang kotong ikut kapal tongkol, kapal rawe. Jadi beta ikut terakhir beta sampai di sana kena tangkap. Menurut Joni, ada 6 orang awak kapal ditambah sang nahkoda yang ikut serta dalam pelayaran gelap itu. Mereka mengangkut sekitar 40 imigran gelap. Saat melihat ada orang asing yang berjumlah hingga puluhan orang, rasa takut menghampiri Joni. Dirinya pun sadar, kapal kayu yang ditumpanginya bukan kapal kayu pencari ikan biasa. Dia suruh mereka masuk di dalam perahu, tidak di luar, di dalam. Dan kurung mereka di dalam. Jadi beta juga sudah di belakang, duduk di belakang. Kini Joni hanya menjalani hari-harinya di desa Dongolu, menunggu bila ada ajakan nelayan untuk mencari ikan di wilayah Rote saja. Kejadian penangkapan dirinya berujung pada rasa trauma. Sebab proses hukum yang dijalani Joni sempat terganjal dan menimbulkan polemik dengan pemerintah Australia. Joni mengaku masih berada di bawah umur, tapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Australia berbeda. Di ronsen. Ya. Lalu mereka suruh kotong buat begini di kaca, habis itu dokter bilang tulang ini bukan tulang baby, bukan tulang anak kecil. Lalu saya bilang, dokter kotong di Indonesia kan masih umur 5-6 tahun juga sudah bekerja keras. Meski akhirnya bisa pulang dan kembali ke desanya, Joni mengaku kapok. Banyaknya kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh nelayan Rote membuat aparat gencar memburu pelaku. Tetapi buruan ternyata lebih lincah, berganti modus dalam melancarkan aksi. Dinilai sangat rapi dan melibatkan sindikat. Awalnya modus imigran ini kan dulu mereka datang satu persatu gitu, terus ditampung di hotel atau di penginapan yang murah, ditampung. Nah, di samping tampung itu terus dia bekerja sama lah sama masyarakat lah, ditampung terus mereka mau cari kapal. Begitu mereka dapat kapal ditampung, mereka berangkat. Nah, dengan adanya itu sekarang modus barunya sudah dicium oleh aparat Satgas kita, sehingga mereka menggunakan modus baru, tidak lagi menggunakan kapal-kapal dari wilayah NTT. Ada juga modus juga lah baru, jadi ABK-nya dari wilayah mana? Dari Jawa juga, tapi ketemu sama ABK ini di tengah laut. Ya, ABK ke tengah laut, akhirnya tukar ABK. Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Rote sebagai jalur idaman yang beresiko maut ini, tak lagi menjadi isu nasional, melainkan sudah menjadi kabar internasional karena negara Australia menjadi tujuan para imigran gelap. Peran nelayan Rote dalam tindak pidana internasional ini tentu tak bisa dibenarkan. Pemerintah daerah setempat pun berusaha memerangi kemiskinan yang menjadi pangkal permasalahan para nelayan Rote melakukan tindak pidana. Ini digumuli bersama pemerintah dan juga masyarakat wilayah, khususnya masyarakat nelayan. Nah, dengan demikian maka kami di sini memiliki sebuah program namanya Minatulita. Ini saat ini kami sudah investasi dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan di pulau-pulau ini di bidang usaha di bidang kelautan, yaitu rumput laut dan juga ikan. Selain faktor kemiskinan, Bupati Rote Ndau mengatakan ada faktor lain yang menyebabkan nelayan Rote melakukan people smuggling, yakni akibat tercemarnya Laut Timor karena meledaknya sumur minyak Montara pada Agustus 2009 lalu. Habitatnya mulai berkurang sampai kepala terumbu karang hancur, maka ikan tidak bisa bermain lagi di padang lamun yang rusak.
menekan para imigran gelap yang bisa mengurangi pelaku tindakan pidana people smuggling di Pulau Rote, perlu sebuah komitmen kerjasama dengan kompensasi menguntungkan antara Indonesia dan Australia. Meski Kementerian Luar Negeri mencatat di tahun 2012 ini, jumlah nelayan yang tertangkap sebagai ABK yang mengantar imigran gelap ke Australia cenderung turun, tetapi Indonesia dan Australia tetap harus satu tekad dan satu tujuan untuk mencegah lolosnya imigran gelap ke Australia, seperti yang terjadi selama ini. Dari data statistik yang kami cermati, ini 2008 ke 2009 itu angkanya sangat signifikan. Terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. 2010 peaknya. Tapi 2011 dan 2012 terjadi penurunan. Tapi peningkatan di kelompok di bawah umur. Bukan saja masalah dampak sosialnya, tapi juga masalah keamanan. Oleh karena itu, Australia bekerja sama dengan negara-negara yang dianggap bisa bekerja sama, ya, di Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, yang dijadikan jalur penyelundupan manusia itu sendiri. Nah, di sisi lain kita juga berkepentingan untuk bekerja sama secara erat dengan pihak Australia ataupun Malaysia, ya, untuk mengatasi masalah people smuggling ini. Nah, karena tidak sedikit juga yang akhirnya stranded di Indonesia yang menjadi beban juga menjadi masalah di Indonesia. People smuggling adalah kejahatan yang terkait lintas negara. Lemahnya penjagaan di perbatasan Indonesia disinyalir menjadi faktor pelaku people smuggling bisa lolos sampai ke Australia. Memang, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka. Tapi jangan sampai keadaan ini dimanfaatkan mereka yang mengambil keuntungan lewat aksi menyelundupkan manusia. Terutama oknum besar yang memanfaatkan nelayan yang hidup jauh dari kata sejahtera.